kabarnya? Kakak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Walaupun ibadah kita masih secara online, tapi nggak mengurangi sukacita kita ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas pernyataan yang tiada berkesudahan ya Bapak, dari minggu kemarin hingga hari ini ya Bapak. Kiranya kami mau mulai ibadah kami ya Bapak, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus mau bekerja dalam ibadah ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita masih memuji nama Tuhan. Pasti minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita mau mengangkat lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus bisa bekerja dari firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering,
Selamat hari Minggu, bertemu dengan kakak di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan memberkati kami anak-anak Tuhan, anak batita dan balita, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami juga bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kakak kami yang akan menyampaikannya dan juga berkati telinga dan hati kami ya Bapa, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya ya. Kita baca dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nah, sudah ketemu semua ya? Minta bantuan papa, mama, atau keluarga yang ada di rumah. Kita baca Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu tema kita hari ini adalah apa? Bersiap-siap. Nah, kita ulang sama-sama ya. Tema kita hari ini adalah apa anak-anak? Bersiap-siap. Nah, udah kelihatan gak kakak pegang kertas, ada tulisannya nih. Nah, ayo anak batita balita, kita mau belajar ya. Kita baca ya sama-sama ya. Ini tulisannya ya. Ini hurufnya pertama adalah huruf B, lalu huruf E, B, ditambah huruf R jadi ber, terus SIC, AP, up, bersiap, SIC, AP, up, siap. Kita baca digabung jadi bersiap, siap. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu arti kata bersiap-siap? Nah, pasti semua sudah tahu karena sering ya disuruh sama papa atau mamanya atau keluarga di rumah untuk bersiap-siap. Contohnya waktu disuruh berangkat ke gereja, pasti ayo nakku, ayo kita siap-siap, ayo mandi, ayo jangan lupa makan dulu, kita siap-siap, jangan sampai terlambat. Nah, siap-siap itu artinya kita harus siap sedia. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang selanjutnya, kita sudah siap. Jadi ini adalah kegiatan sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi ini adalah kegiatan sebelum kita melakukan sesuatu. Contohnya lagi nih, kakak punya contoh ya. Bersiap-siap itu misalkan siapa di sini anak balita yang suka lari-lari? Ayo, siapa yang suka lari-lari angkat tangan. Nah, kalau lari-lari ya pasti nanti gedenya jadi atlet
pelari. Nah, siapa yang tahu atau pernah nonton lomba lari atau pernah ikut lomba lari? Siapa? Nah, coba kalau lomba lari, waktu lomba lari seperti apa? Pasti sebelumnya kita disuruh apa? Disuruh jongkok dulu, jongkok, lalu wasitnya lalu bilang begini, 1, 2, 3, baru semuanya lari. Nah, itu hitungan 1, 2, 3 yang sebelum lari itu adalah bersiap-siap. Jadi sebelum kita boleh lari itu ada persiapannya dulu. Nah, sebenarnya semua aktivitas itu kita ada persiapannya. Contohnya nih, siapa di sini yang sudah masuk TK kecil? Masuk apa ya? PAUD. Nah, kalau sudah masuk sekolah playgroup atau PAUD, nah pasti sebelumnya pasti ada persiapan, misalnya membeli tas, membeli buku mewarnai, membeli alat gambar, macam-macam ya. Nah, sama juga ketika dulu mama mengandung lalu mau melahirkan anak-anak batita dan balita, sama banyak persiapannya. Contohnya beli baju-baju bayi yang sekarang dipakai sama anak batita balita. Lalu beli apa ya? Beli kereta dorong, macam-macam ya. Itu namanya bersiap-siap. Nah, sekarang apa sih Kak hubungannya sama tadi yang firman Tuhan yang tadi kakak bacain yang dari Markus? Apa sih Kak hubungannya? Hubungannya begini ya Nak ya. Tadi kan Tuhan bilang, kasih perumpamaannya tentang Tuhan dan hambanya. Tadi Tuhan bilang kalau hambanya harus berjaga-jaga supaya ketika tuannya datang, hambanya itu tidak lagi tertidur. Jadi hambanya itu harus siap kapanpun juga untuk membukakan pintu untuk tuannya. Ya, kalau misalkan nih ada hamba yang tuannya datang malam-malam, udah ketok-ketok pintu, ternyata nggak dibukain pintu, kira-kira marah nggak ya? Marah nggak ya tuannya ya Nak? Pasti marah. Karena kenapa? Karena hambanya tidak siap. Padahal sudah dibilang berjaga-jagalah atau bersiap-siaplah, jangan sampai tidur. Aku nanti mau datang loh, mau datang lagi, jangan sampai kamu tidur. Ternyata hambanya tidur ya Nak. Lalu ketika tuannya datang, tidak ada yang membukakan pintu. Nah, itu contohnya adalah kita anak-anak Tuhan ini sebagai apa Nak? Sebagai hamba. Lalu siapa tuannya? Tuannya adalah Tuhan Yesus. Iya, betul sekali, Tuhan Yesus. Jadi perumpamaannya itu atau contohnya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Lalu hamba adalah kita nih Kakak, anak-anak balita, batita, mama dan bapak, kakek dan nenek kita semua adalah hamba Tuhan atau kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang maksudnya bersiap-siap itu gimana? Nah, apa kita nggak boleh tidur Kak? Aku kan ngantuk Kak kalau nggak tidur. Bukan ya Nak ya. Maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan bersiap-siapnya melalui apa? Bersiap-siapnya adalah dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sama kayak tadi hamba kan dibilang jangan sampai tidur, berjaga-jagalah. Ternyata dia tidak menuruti perintah tuannya. Nah, kalau perintah Tuhan Yesus apa ya Nak?
Perintah Tuhan Yesus adalah supaya kita rajin berdoa, rajin ke gereja, menghormati orang tua. Lalu apalagi nak? Sayang saudara kita, teman-teman, keluarga, semuanya kita sayang. Bahkan musuh kita, ingat kan? Kasihilah musuhmu. Jadi nggak boleh kita ya, kalau ada orang jahat sama kita, kita ikutan jahat. Itu adalah perintah siapa nak? Perintah Tuhan. Nah, supaya kita menjadi hamba atau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita harus mendengarkan perintah Tuhan dan kita harus bersiap-siap. Supaya apa? Supaya ketika nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kita sudah siap. Jadi kita layak untuk dipanggil sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita layak dipanggil menjadi anak-anak Allah, maka kita layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Di mana nak? Di kerajaan surga. Nah, pasti semua di sini mau kan ya jadi anak-anak Allah dan tinggal di kerajaan surga. Nggak ada pasti yang mau tinggal di neraka ya. Jadi kakak mau di sini anak-anak batita balita mengikuti perintah Tuhan. Contohnya adalah tadi sudah kakak bilang, turut perintah orang tua, rajin berdoa, rajin ke gereja, sayang sama mama, papa, teman, saudara, semua kita sayang, bahkan musuh kita. Nah, itu semua tadi kakak sudah sampaikan. Jangan lupa ya, kita mulai dari sekarang juga supaya kita nggak boleh tunda-tunda, supaya kita selalu siap. Kita selalu siap. Itu tadi firman Tuhan. Kiranya anak-anak batita dan balita mengerti dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak kita untuk menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, walaupun kami masih anak batita dan balita, tapi kiranya kami bisa menjadi anak yang mau bersiap-siap ya Bapa untuk menyambut kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Dan nantinya Tuhan, kami bisa menjadi anak yang layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan juga kami bisa tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagai ucapan syukur kita mau mengumpulkan persembahan dengan kerelaan hati kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Isekin kami enda o Bapa. Kami, oh Bapa, Kau menerima
Bapa kami yang surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya dari apa yang kami beri ya Bapa, kami memberinya dengan kasih dan sukacita ya Bapa. Ya Bapa, kiranya terimalah persembahan kami ini ya Bapa, agar persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan warta. Wartanya adalah, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya. Nanti kalau aktivitasnya sudah selesai dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan dengan renungannya ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Sebagai wujud tekad dan komitmen kita, kalau kita mau bersiap-siap atau berjaga-jaga melalui anggota tubuh kita, mari kita angkat lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Bapa telah berkati kami, telah sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kami sudah memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar hari ini ya Bapa, kami bisa menjadi pelaku firman ke depannya ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga adik-adik kami ya Bapa dalam sekolahnya ya Bapa. Berikan adik-adik kami hikmat dalam pelajarannya Bapa, agar adik-adik kami bisa mengerti ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga untuk orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan dan rezeki ya Bapa. Berkati juga ya Bapa guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa, agar tetap semangat melayani ya Bapa. Ya Bapa, kiranya ini doa kami ya Bapa, kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.